Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yang waktunya telah ditentukan sebagian dari 1 bulan. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertama dan yang utama sebagai khatib hari ini, kami mengajak kita semua, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat dan anugerahnya kepada kita semua yang tidak terbilang dengan materi kehidupan dunia yang kita lalui dan kita jalani sampai detik ini. Sebagai syukur kita kepada Allah, sudah sepantasnya kita memantapkan, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang hayat kita, betapa banyak anugerah yang telah diberikan, belum sebanding, belum setimpal kesyukuran yang kita berikan, yang kita wujudkan, yang kita baktikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepanjang kehidupan. Selanjutnya mari kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita, junjungan alam, Rasulullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan selawat dan salam kita panjatkan, kita sampaikan, kiranya kita mendapatkan wasilahnya, kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir, yaumil kiamah, yaumil hisab, di mana tidak ada pertolongan satu makhluk pun kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan berbahagia ini, izinkan kami sebagai khatib menyampaikan khutbah yang singkat dengan judul Ramadan sebagai madrasah bagi orang yang beriman. Hadirin berbahagia, hanya bilangan jam kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yaitu 1 Syawal tahun 1446 yang bertepatan dengan tahun 2025 Masehi. Artinya kita telah setahun meninggalkan Ramadan dan kita kembali bertemu dengan Ramadan tahun ini. Tentu saja doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Ramadan dapat kita jumpai kembali tahun ini. Insya Allah, Allah ridhoi kita akan menjalani ibadah Ramadan ini sampai akhir dan juga sampai kita mendapatkan Idul Fitri, sehingga kita kembali kepada fitrah kesucian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin berbahagia, dari judul yang kami sampaikan, Ramadan sebagai madrasah, banyak pandangan yang memberikan pemikiran tentang Ramadan ini sebagai madrasah. Di antaranya kami menampilkan beberapa pemikir-pemikir sufi yang terkenal beberapa abad yang silam, antara lain yaitu Al-Ghazali, seorang sufi yang hadir pada abad ke-11, mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwasanya Ramadan adalah madrasah. Dia adalah merupakan sekolah, dia adalah lembaga pendidikan bagi pembangunan, pembinaan dan pemantapan kualitas spiritual kita, kualitas ibadah kita, yang pada akhirnya mengantarkan kita kepada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan backgroundnya, Al-Ghazali adalah seorang guru madrasah di Baghdad
maka beliau lebih menitik beratkan bahasanya melihat Ramadan itu adalah dalam perspektif pendidikan, yaitu pendidikan spiritual. Dalam konteks yang berbeda, beliau juga memberikan adalah upaya untuk membangun ketangguhan setiap orang di dalam bulan suci Ramadan itu sebagai madrasah. Madrasah adalah tempat, kata Al-Ghazali. Madrasah adalah makom yang sangat-sangat mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang masuk dalam bulan ini, dia pun dimuliakan dan dikeluarkan dengan kemuliaan, diberikan penghargaan dengan kemuliaan, yaitu la'allakum tattaqun. Maka itu Al-Ghazali mengatakan, manfaatkanlah bulan spiritual ini, manfaatkanlah bulan-bulan yang merupakan sekolah spiritual ini, yang menjadi madrasah bagi kita, lembaga, tempat, makom kita memuliakan diri, menghormatkan diri kita di hadapan Allah SWT, agar kita mencapai la'allakum tattaqun dalam setiap pribadi kita. Oleh karena itu, Al-Ghazali mengunci madrasah dalam konteks ini, bahwasanya Ramadan adalah bulan pembinaan untuk memantapkan kualitas fisik kita, kualitas spiritual kita, dan kualitas empati sosial kita dengan sesama. Inilah dikatakan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya, Ramadan adalah merupakan bulan yang menjadi madrasah bagi kehidupan kita dalam rangka memperbaiki kualitas hidup dan juga kualitas ibadah kita dalam rangka mencapai takwa di hadapan Allah SWT. Pandangan yang kedua, sufi kami ambil dari kitab yang terkenal Gunya li Talibi Tariqal Haq, yaitu kitab yang ditulis oleh seorang syekh ulama besar, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mendirikan yaitu Tariqah Qadariyah yang sangat terkenal sampai hari ini di dunia. Beliau mengatakan Ramadan adalah kesempatan yang baik seorang hamba menjalin hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan momentum yang terbaik manusia menjalin hubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas, dan menjalin hubungan terbaik dengan alam, hablum minal alam. Hidup kita ini, kata Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani, harus menjaga keseimbangan. Kita tidak cukup hanya menjalin hubungan yang harmonis kepada Allah, tapi melalaikan hubungan kemanusiaan dan alam. Dan sebaliknya, kita juga tidak cukup hanya mengandalkan hubungan kemanusiaan dan alam saja, tapi meninggalkan Allah dalam kehidupan kita. Inilah dikatakan kepincangan di dalam kehidupan manusia. Maka itu Syekh Abdul Qadir Jailani menekankan agar Ramadan jadikan bulan membangun keseimbangan kita dalam konteks hubungan dengan Allah, dalam konteks hubungan dengan sesama makhluk dan manusia, serta dengan alam. Sehingga dengan demikian, ketika keseimbangan ini kita rasakan di dalam kehidupan kita secara lahir dan batin, dunia dan akhirat, inilah puncak kebahagiaan seseorang ketika dia melangkah di muka bumi Allah ini dan mendapatkan ridho, berkah, serta ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya kutip pendapat dari seorang tokoh yang juga melahirkan sufi terkenal, yaitu sebuah tariqah yang terkenal, yaitu Naqsabandi, yang dikenal dengan tariqah yang Naqsabandiyah, yang juga dikenal di tanah air dan seluruh dunia. Beliau mengatakan dalam kitabnya Risalah Qudsiyah yang lahir pada abad 14 dan menulis dalam berbagai risalahnya, beliau mengatakan bahwasanya Ramadan jadikan upaya sebagai wasilah dalam rangka kita mencapai ridho, berkah, ampunan, dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Ramadan harus berubah kehidupan kita secara pribadi dari sukaro menuju zakaro, kata beliau. Sukaro artinya kehidupan kita yang mabuk dengan dunia ini, mabuk dengan pesona dunia, mabuk dengan keindahan dunia,
mabuk dengan kesenangan dunia, itu dikatakan sukaro. Dan menuju kehidupan yang zakaro, yaitu kesadaran dengan ilahiyah, kesadaran dengan Allah, sesuai dengan janji kita ketika akan dilahirkan ke dunia, yaitu kita berjanji qalu bala syahidna, ya Allah, kita berkata kami akan bersaksi, kami akan berjanji hidup dengan Engkau, dengan Al-Quranmu, dengan ketaatan, dengan ibadah, dan melaksanakan segala perintahmu, meninggalkan segala laranganmu. Ini janji kita kepada Allah. Maka itu Naqsabandi mengingatkan kita, jadikan momentum Ramadan untuk mengembalikan diri kita yang sudah jauh tersesat di rimba kehidupan belantara ini, dengan pesona kesenangan yang sesaat, sehingga dikatakan kita hidup dalam sukaro, kemabukan dunia. Dan beliau membawa kita untuk kembali kepada kehidupan zakaro, yaitu sadar diri kita, tahu diri kita, dan kita pahami bahwa kita sudah berjanji, bersaksi kepada Allah untuk hidup dengan Allah, baik di dunia maupun di akhiratnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah pesan-pesan singkat Ramadan yang kami sampaikan pada kesempatan ini dalam pandangan dari para sufi. Tentu saja Ramadan yang mulia dan penuh dengan karomah ini, penuh dengan ampunan ini, Rasulullah mengingatkan kita, tidak cukup kita hanya dengan berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, tapi lengkapilah dari kegiatan Ramadanmu itu, yaitu was-shaimina fi syahri Ramadan wa yaqumul lail. Dirikanlah olehmu Ramadan dan dirikanlah sholat di malam harinya. Artinya, apakah cukup kita dengan puasa saja agar kita mencapai takwa yang dikatakan oleh para sufi tadi? Tidak. Rasulullah mengingatkan kita dirikan malamnya. Qiyamul lail, yaqumul lail, itu menjadi patokan. Rasulullah punya kebiasaan, sunnahnya, ketika malam-malam Ramadan datang, beliau adalah mereview Al-Quran, wahyu yang mereka terima, yang beliau terima dalam kehidupan. Maka setiap malam beliau membaca Al-Quran berjuz-juz. Bahkan ada yang mengatakan beliau khatam setiap malam Al-Quran. Kita tentu saja tidak mungkin mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah ini. Satu juz saja kita sudah mulai menyerah, apalagi sampai menghatamkan satu Quran setiap malam. Semoga Allah tunjukkan jalan kebenaran kita, jalan keselamatan kita, jalan barokah kita, sehingga kita mendapatkan ampunan Allah di akhir Ramadan yang penuh dengan rahmat dan berbagai kebahagiaan ini. Demikianlah hadirin yang berbahagia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.